Bapak masuk ke dalam masjid misalkan masbuk, karena mungkin terlalu menjiwai sholat bersama imam, imam assalamualaikum, kita pun ikut assalamualaikum. Lah sudah assalamualaikum, assalamualaikum, ternyata jamaah lain berdiri, kita saja yang sudah assalamualaikum sendiri. Enak melihat jamaah lain sudah berdiri, baru kita sadar, oh iya saya tadi masbuk. Bagaimana caranya? Apakah diulang sholat atau dilanjutkan saja? Lanjutkan saja. Seperti yang dilakukan Nabi tadi. Biasa. Kalau tidak sujud sawi, duduknya duduk biasa. Kenapa? Karena duduk tawaruk itu hanya dilakukan pada duduk terakhir. Sedangkan kalau kita mau sujud sawi, berarti ini belum duduk terakhir nih. Ya, ini masih duduk sebelum terakhir. Jadi bacaan tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian kita baca pula doa barangkali Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam sampai habis. Kalau sudah selesai baca doa, baru sujud. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan salat. Perkara-perkara yang membatalkan salat. Secara umum, kalau syarat salat tidak terlaksanakan, maka salat batal. Ya, syarat salat apa saja? Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Terjadi hadas dalam salat, tekan tuik misalkan, ya, batal salat otomatis, wudunya juga batal. Apalagi syarat salat, suci badan, pakaian dan tempat. Kalau tempat yang terkena najis kita bisa bergeser. Tapi kalau pakaian yang terkena najis tergantung. Kalau pakaian yang bisa dibuka capek dibuka, seroban misalkan. Atau kalau disingkirkan langsung maka salat tidak batal. Tapi kalau tilakuang ibu-ibu nan kanai, kalau dibuka tilakuang terbuka aurat. Ya, itu batal salat, tertimpa najis. Apalagi syarat salat menghadap kiblat, maka orang yang membelakangi kiblat itu juga batal salatnya. Masuk waktu salat, ini tergantung ya. Kalau masalah syarat masuk waktu salat, andai salat dilakukan sebelum waktu masuk, maka salatnya cuma sah. Andai nak ada utang salatnya dulu, maka salatnya sahnya sebagai salat sunat saja. Ya. Tapi kalau ternyata salat itu dilakukan setelah waktu habis, maka salatnya sah, tapi namanya salat qadha. Salat di luar waktu. Salat waktu sudah habis. Itu namanya salat ganti, tidak salat asli. Kalau salat qadha aku secara global lah hukumnya ini wajib, tapi tidak berpahala. Kita melakukan salat qadha itu bukan untuk dapat pahala lagi, tapi sekedar untuk pembayar utang saja. Utang kewajiban salat. Rukun juga demikian. Tak tuntas rukun, dipindah-pindahkan rukun salat, itu salat juga batal. Hanya hati-hati ya.
Kita tahu rukun, kita mengetahui syarat. Jangan melakukan hal-hal yang bukan bagian dari solat di dalam solat. Kalau zikir masih bisa ditolerir. Kalau doa masih bisa. Memang tempat doa itu salah satunya adalah di dalam solat. Tapi kalau gerakan-gerakan dominan yang tak perlu, atau perkataan-perkataan dominan yang tidak perlu, atau batu yang dibuat-buat, bersin yang dibuat-buat untuk nyindir imam misalkan, yang kita sampaikan pada hari Jumat kemarin ya, itu bisa membatalkan solat. Tertawa juga, terbahak-bahak dalam solat, itu juga membatalkan solat. Nah, pada malam hari ini kita masuk dalam pembahasan baru, yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi. Sebelum bahas sujud sahwi, hadis utama tentang sujud sahwi ini adalah hadis Zulyadain namanya. Zulyadain. Nabi SAW salat yang 4 rakaat. Di dalam hadis tadi tidak disebutkan apakah itu salat zuhur atau salat asar. Yang penting salat ini seharusnya 4 rakaat. Namun ternyata di rakaat kedua Nabi sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, Nabi sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Sahabatku lah galau kok sebenarnya. Kenapa galau? Harusnya sholat 4 rakaat. Tapi Nabi sekarang sholat cuma 2 rakaat. Kalau ditanya kepada Nabi seolah-olah kita katakan Nabi salah. Ya, kalau ditanya kepada Nabi seolah-olah Nabi salah. Tapi kalau tidak ditanya kepada Nabi kenapa sholat cuma 2 rakaat padahal seharusnya 4, itu tidak gampang jadinya. Bisa jadi memang salah. Karena jumlah rakaat sholat itu kan jelas. Kalau 4 berarti 4. Kecuali ada rukhsah qasar misalkan. Sholat yang 4 bisa jadi 2. Ini tidak, ini di Madinah. Nah, ketika itu ada satu sahabat Nabi. Kunan Baga. Namanya, gelarnya sebenarnya Zulyadain. Zulyadain bertanya kepada Nabi SAW. Apakah syariat sudah bertukar? Ataukah engkau lupa wahai Rasulullah? Itu tanya. Kira-kiranya bahasa awaknya. Apakah memang syariat yang sudah bertukar ataukah engkau yang lupa? Ya, ketika mendengar itu Nabi langsung klarifikasi dengan sahabat-sahabat yang lain. Iyo lupa tadi, iyo kurang rakaat. Ketika sahabat-sahabat lain sudah mengakui memang ia kurang rakaat, baru Nabi berdiri ditambah rakaat yang kurang. Ditambah rakaat yang kurang, dan sebelum salam Nabi SAW sujud 2 kali. Nah, itulah yang kemudian kita kenal dengan sujud sahwi. Sahwi itu apa artinya? Lupa. Sahwi itu artinya lupa. Nah, di sini kalau kita kaitkan dengan kaji tauhid, boleh Nabi lupa Pak? Boleh Nabi lupa Bu? Nabi wah, utusan Allah wah, boleh lupa? Hah? Boleh ya. Lupa boleh ya. Boleh Nabi litak Pak? Boleh ya. Bakok boleh lupa, boleh litak, boleh lalu manusia. Nabi memang manusia luar biasa, tapi manusia tetap saja manusia. Itu maka Nabi tidak boleh. Nabi tidak boleh pendutuk. Nabi tidak boleh khianat. Nabi tidak boleh bodoh. Nabi tidak boleh menyembunyikan kabar. Sampai itu tidak boleh. Itulah yang disebut dalam kaji tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, sifat wajib bagi Nabi dan ada sifat mustahil bagi Nabi. Ya Bu, ya, karena ada empat sifat wajib bagi Nabi. Apa tuh? Sidik, amanah, fatanah, tabligh. Jujur. Nabi harus jujur. Tidak boleh berdusta. Nabi harus amanah. Tidak boleh Nabi khianat. Nabi harus cerdas, fatanah. Tidak boleh Nabi bodoh. Nabi harus menyampaikan kabar, tabligh. Tidak boleh Nabi menyembunyikan kabar. Selain daripada yang 4 ini, yang merupakan sifat-sifat manusia alami, maka itu boleh ada pada Nabi. Nabi lupa boleh, tidak boleh itu Nabi palupo, tidak boleh. Kalau palupo, tidak boleh. Ya, kalau lupa boleh. Nabi boleh sakit, boleh Nabi sakit. Nah, maka jangan kita buat-buat nanti sifat-sifat versi kita saja untuk Nabi. Baik itu Nabi Muhammad ataupun Nabi-Nabi yang lain.
Yang tidak boleh cuma 4 tadi. Tapi sifat-sifat kemanusiaan yang lain itu boleh ada pada Nabi. Nah, ini contohnya. Ada sifat lupa pada Nabi SAW, itu menjadi syariat bagi kita. Boleh lupa-lupa. Ya, bara jumlah rakaat. Nanti kita juga akan bahas tentang masalah was-was ya. Orang yang was-was dalam sholat bagaimana. Secara global, kenapa seseorang itu disunahkan sujud sahwi? Nah, ini lagi ya. Sujud sahwi itu sunnah saja, tidak wajib. Sujud sahwi hukumnya sunnah saja. Untuk apa sujud sahwi? Li jabril khalal. Untuk menambal sumbing, menambal cacat yang terjadi dalam sholat kita. Kita melakukan kesalahan di dalam sholat, namun kesalahannya tidak begitu fatal sehingga sholatnya batal. Sholat tidak batal, tapi tetap rusak. Sholatnya tetap sah, tapi pahalanya sumbing. Kita ingin pahalanya tetap sempurna. Bagaimana caranya? Sempurnakan dengan sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi bagaimana? Sholatnya tetap sah, akan tetapi pahalanya rusak. Kenapa pahala sholat itu bisa rusak? Yang pertama, karena lupa rakaat atau lupa rukun, Pak. Lupa rukun, lupa rakaat. Ya, la rakaat ketiga kini atau rakaat kedua kayak. Ya, dalam salat ragu kita. Ini rakaat ketiga atau rakaat kedua kayak, rakaat kedua atau rakaat kampik kayak, tuh jauhan lalu tuh ya, tapi bisa jadi. Ya. Lupa. Kalau kita terjebak dengan keraguan semacam itu, ragu apakah ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, bagaimana caranya? Balik kepada asal. Al-aslu fil asya al-adam. Asal segala sesuatu adalah tidak ada. Maka kalau ragu apakah sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat, ambil rakaat yang kecil. Anggap saja sekarang kita belum melaksanakan rakaat keempat. Anggap sekarang rakaat ketiga dan lanjutkan sholat. Bantu itu caranya. Lalu di mana letak cacat solat ketika itu? Letak cacat solat adalah adanya kemungkinan kita melakukan rakaat berlebih. Nah, nawak merasa kini ibu ya, rakaat ketiga atau rakaat campik, wa ambil rakaat ketiga. Tapi orang sekitar kita melihat, ibu kok 8 rakaat sih. Ya, kok banyak lah was-wasnya Pak ya. Wah, Pak kok 6 rakaatnya kok. Lalu bagaimana caranya? Sekarang sholat yang harusnya 4 rakaat, ada kemungkinan kita lakukan 5 rakaat. Kalau sholat ampek di kerajuan 5 itu rusak enggak sebenarnya? Rusak. Tapi kita kan melakukan sholat itu rusaknya bukan karena kesengajaan, tapi karena lupa, sahwi. Makanya karena lupa tadi, sholatnya memang rusak, tapi tetap sah. Kalau kita ingin pahalanya tetap baik, maka laksanakanlah sujud sahwi. Itu dulu, yang pertama. Lupa rakaat. Atau masuk yang tadi itu caranya ya Pak ya. Bapak masuk ke dalam masjid misalkan, masbuk. Karena mungkin terlalu menjiwai sholat bersama imam, imam assalamualaikum, kita pun ikut assalamualaikum. Lah sudah, assalamualaikum, assalamualaikum, ternyata jamaah lain berdiri. Kita saja yang sudah assalamualaikum sendiri. Enak melihat jamaah lain sudah berdiri, baru kita sadar, oh iya saya tadi masbuk. Bagaimana caranya? Apakah diulang sholat atau dilanjutkan saja? Lanjutkan saja. Seperti yang dilakukan Nabi tadi. Dalam hadis Zulyadain. Nabi tidak ulang sholat dari awal. Nabi hanya menambah atau menyempurnakan kekurangan rakaat yang belum beliau lakukan. Lalu kemudian beliau pun sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena antara sholat pertama dan sholat tambahan yang beliau lakukan itu sudah ada jeda. Kalau bukan karena lupa, itu sudah batal sholat itu Pak. Kalau bukan karena lupa, sholat sudah batal itu. Tapi karena tidak sengaja, sholatnya tetap sah. Tapi tetap sujud sahwi. Yang kedua yang menyebabkan disunnahkan sujud sahwi adalah meninggalkan sunnah solat yang besar. Kita bahas tempo hari sunnah solat, ada sunnah biasa, ada sunnah yang besar. Sunnah yang besar ini apa istilahnya Bu? Kok kalau ujian malam gini kok gagal? Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Kita sebut kemarin sunnah ab'ad 2 ya. Duduk tahiyat awal dan
kunut. Kunut kita juga sudah bahas ada 3. Kunut nazilah, kunut witir, kunut subuh. Kita juga sudah bahas mana yang khilafiyah ulama, mana yang disepakati ulama. Nah, kalau kita tinggalkan misalkan duduk tahiyat awal, bagaimana caranya? Nabi SAW katakan, "Idza qama ahadukum minar rak'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis. Wa idza istatamma qa'iman fala yajlis wa yasjud sajdatai sahwi." Kata Nabi SAW. Weh, aku lalu. Inilah kawan. Sebab sujud sahwi yang pertama lupa rakaat. Nah, catatlah tu, lupa rakaat. Bahasa Indonesia ayo lupa rakaat. Yang kedua apa? Meninggalkan sunnah besar atau sunnah ab'ad. Nah, yang disebutkan dalam hadis ini apa? Jika salah seorang di antara kalian berdiri dari rakaat yang kedua harusnya kan kita duduk tahiyat awal. Tapi kata Nabi, kalau kalian sudah terlanjur berdiri dan belum sempurna berdiri, maksudnya belum dekat berdiri, maka kembalilah duduk. Tapi kalau sudah hampir sempurna berdiri, maka tidak boleh duduk lagi. Tekan tua. Kasih kalah. Sekolah. Aduh, cik. Lawak lagi contohnya, Bu. Aduh, dua. Lah, coba sujud. Sujud, mana sujud? Posisi sujud. Coba. Nah, tur kuat namanya. Males. Ya tekan tua. Ya, sujud. Coba bangkit dari sujud. Kalau mau deko baru coba tegak sekali. Tegak sekali. Tarik. Angkat lutut. Nak angkat lutut. Kalau merdeka baru duduk balik. Coba tarik tegak. Kalau lama merdeka tegak sajalah. Ya, kalau sudah hampir sempurna berdiri, silakan duduk. Saya namamu Fanus itu artinya lentera. Ya. Kalau di Mesir tuh menjelang bulan puasa tuh banyak fanus. Lentera. Sangko kok Thanos juga. Jamaat. Makanya beda jamaah ngaji jangan dah. Ya, kalau sudah terlanjur dekat berdiri, lanjut saja berdiri. Ini layajlis kata Nabi. Jangan berdiri, jangan duduk kalau sudah berdiri. Kita sudah sampaikan alasannya tempo hari ya. Berdiri itu rukun sholat, sedangkan duduk tahiyat awal itu sunnah sholat. Tidak boleh kita korbankan yang wajib, yang rukun demi yang sunnah. Lalu bagaimana caranya? Sujud sahwi. Ya, falyasjud wa yasjud sajdatai sahwi kata Nabi. Sujudlah dia 2 kali sujud sahwi. Sini sujud sahwi 2 kali ya. Banyak juga orang lakukan sujud sahwi ini 1 kali saja. Enggak, sujud sahwi itu 2 kali. Ya, nanti kita beritahu tata caranya. Yang penting kita tahu dulu sebab-sebabnya. Yang pertama karena salah rakaat, ragu ya dalam salat. Yang kedua karena meninggalkan sunnah yang besar di dalam salat. Ya. Yang ketiga melakukan pembatal salat tapi tidak sengaja. Melakukan pembatal solat tapi tidak sengaja. Malompe batal tak solat, Pak? Batal. Tapi lalu mancik kadang di muka awak. Ya. Lalu mancik kadang di muka, Pak. Talompe. Yo, talompe. Kalau sengaja batal solat. Tapi karena tidak sengaja tidak batal. Solat tidak batal. Tapi rusak tidak solat? Rusak. Dan menutup kerusakan dilakukan sujud sahwi. Ya, menutup kerusakan tadi dilakukan sujud sahwi. Atau contoh lain, nampak mancik kadang ndak donya tak lempik tu. Tapi ya keceknya, pam-pam. Terkajui. Ya, itu juga ndak sengaja. Kalau ndak sengaja seperti itu bagaimana? Kalau ndak sengaja ya sudah. Salatnya tetap sah.
Akan tetapi tetap rusak, tetap sumbing. Menutup sumbing salat tadi caranya adalah dengan sujud sahwi 2 kali. Nah, itu sebab-sebab sujud sahwi. Nah, ini penting juga ya kita ingatkan sekali lagi, andai kita menjadi makmum dan imam sudah terlanjur berdiri rakaat yang kedua ya, ini bukan duduk tahiyat akhir nih, duduk tahiyat yang pertama pada rakaat kedua. Imam terlanjur berdiri, bagaimana? Kalau kita mau tetap duduk tahiyat, berpisah dari jamaah. Niat keluar dari jamaah, duduklah. Tapi kalau imam terlanjur berdiri, ikut imam wajib. Ya, jangan baca subhanallah. Kapan dibaca subhanallah? Ternyata imam baru duduk tahiyat di rakaat ketiga, baru ketika itu baca subhanallah. Ya, imam di rakaat kedua nih Pak. Imam kira dia masih rakaat pertama, sehingga dia langsung berdiri. Di rakaat ketiga, imamnya malah duduk tahiyat. Saat itu baru kita baca subhanallah. Ya, saat itu baru kita baca subhanallah. Imam berdiri. Nanti dia duduk tahiyat akhir, baru sujud sahwi ketika itu. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Sujud sahwi itu dilakukan 2 kali. 2 kali sujud. Dijeda dengan tumak ninah. Terima kasih banyak. Siapa nama? Bibi, tolong praktek sujud sahwi ya Bibi ya. Ya praktek sedikit. Nah, coba duduk tahiyat akhir. Duduk. Kemudian duduk. Lah. Koko kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau orang hendak duduk sujud sahwi, duduknya bukan tawaruk. Ya. Kalau ada orang hendak sujud sahwi duduk biasa. Coba duduk biasa. Ya, duduk biasa. Kalau tidak sujud sahwi, duduknya duduk biasa. Kenapa? Karena duduk tawaruk itu hanya dilakukan pada duduk terakhir. Sedangkan kalau kita mau sujud sahwi, berarti ini belum duduk terakhir nih. Ya, ini masih duduk sebelum terakhir. Jadi bacaan tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian kita baca pula doa barangkali Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam sampai habis. Kalau sudah selesai baca doa, baru sujud. Coba sujud. Lah, sujud normal, duduk lagi. Lah, duduk sejenak, tumak ninah, 1 tumak ninah, sujud lagi. 1 tumak ninah, duduk lagi. Baru tawaruk. Coba tawaruk kakinya. Baru duduk tawaruk. Karena inilah duduk terakhir. Karena inilah duduk yang terakhir. Yang tadi belum terakhir. Kenapa? Karena kita masih akan sujud juga. Yang ini tidak ada sujud-sujud lagi. Baru duduk terakhir. Baru assalamualaikum, assalamualaikum. Kasihnya Bibi ya. Le lanjut. Kok le lanjut ba? Bibi. Iyo bona ba? Le ndak iyo bona. Untuk beli apa kok? Jangan beli rokok nak. Jangan beli slot nak. Ya. Lah, minimal sujud dan duduk antara 2 sujud sahwi tadi tidak ada bacaan. Sujud saja tanpa baca, duduk saja tanpa baca. Itu minimal. Karena hadis Zulyadain tadi cuma diceritakan Nabi sujud 2 kali. Hadis yang kita sebutkan juga yang dari Ibnu Majah tadi juga disebutkan Nabi menyuruh sujud 2 kali. Tapi Nabi nak nyuruh. Bacaan apa yang dibaca ketika sujud? Nah, makanya di sini kaidah tidak ada kias dalam ibadah itu batal. Ada kias dalam ibadah. Ini dia nih. Sama-sama sujud, apa yang kira-kira akan dibaca? Baca tasbih. Boleh baca subhanallah saja. Boleh baca subhana rabbiyal a'la saja. Atau boleh baca subhanallah ditambahkan dengan pujian yang cocok dengan nazilah, dengan kejadian yang kita alami. Apa kejadian yang kita alami? Salah, lupa. Maka sebagian ulama mengatakan yang dibaca adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Atau subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak lupa, tidak tidur. Nah, itu yang kita baca ketika sujud sahwi. Ketika duduk tidak ada bacaan. Ya, bacaan ketika sujud itulah dia. Baru selesai sholat. Baru assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu ya. Kalau imam sujud sahwi, makmum wajib ikut. Walaupun awak masbuk. Ini contoh nih ya, ini contoh.
Makmum baru ikut berjamaah dengan imam pada rakaat keempat, sedangkan imamnya salah di rakaat kedua. Berarti dia kan tidak salah sebenarnya. Dia tidak mendapati imam itu salah. Tapi karena dia makmum, dia harus ikut kepada imam. Kalau imam sujud sahwi, maka dia pun mesti ikut sujud sahwi. Ya. Apalagi yang ikut berimam dari awal, ya jangan terkajui lo, sujud 2 kali imam kau ada lo nama itu. Ambo pernah salah jadi imam di satu masjid, ambo seorang saja sujud sahwi. Ya, nan lain nak sujud sahwi, bertanya orang sujud apa Ustaz? Kau nak gawat. Makanya perlu ngaji fikih kau. Supaya tahu kita kapan sujud sahwi. Ya, Pak. Ya. Ya. Dia tidak mendapati kesalahan imam. Ya, dia tidak mendapati kesalahan imam. Jadi dia ikut imam bukan karena imam salah, tapi karena dia prajurit, ikut komandan. Ya. Kecuali dia niat keluar dari jamaah. Kecuali dia niat keluar dari jamaah. Imam sujud keceknya ambo dak satu salah dah. Dan ambo ka menambah rakaat juo cek. Ya sudahlah, ambo keluar dari jamaah, langsung tegak boleh. Ya. Kalau dia akan menambah saja langsung. Itu bedanya. Nyo mende kubu yo, pahala jamaah dapat enggak? Dapat juga. Pahala jamaah itu dapat kapan? Imam majalah assalamualaikum baru kita ikut takbir dan duduk bersama imam. Dapat pahala jamaah? Dapat juga. Ya, pahala jamaah. Tapi mana kadang mendapati takbir imam atau mendapati salam imam? Itu deh. Ya, semakin banyak dapat berjamaah dengan imam, semakin besar pahala. Sujud sawi. Anyo ndak salah lo dong. Ini memang jamaah yang baru masuk tadi memang ndak ada kewajiban lo dan ndak ada pula kesunahannya untuk ikut sujud. Ini ikut sujud hanya sekedar karena ngikut imam saja, bukan karena salah. Karena dia ambo baru tiba lo siko baru bang, ya nak. Ya. Mengas sujud sawi ko ndak tahu lo dopa, ambo baru tiba lo cik. Ya, ini memang ndak salah. Tapi kalau dia jadi makmum, tentu apapun yang dilakukan imam ikut. Ya, apa yang dilakukan imam mesti ikut, termasuk sujud sahwi. Kalau tidak ingin ikut sujud sahwi, bagaimana? Niat keluar dari jamaah, baru dia berdiri. Contoh lain, contoh tadi Pak, salah imam. Imam naik ke rakaat kelima. Imam naik rakaat kelima. Kita sudah rakaat terakhir, ternyata imam ragu. Karena imam ragu, dia tambah 1 rakaat lagi. Bagaimana caranya? Niat keluar dari jamaah. Kita duduk tahiyat saja sendiri. Duduk tahiyat saja kita sendiri. Ya, itu prakteknya bagaimana cara kita keluar dari jamaah. Niat saja. Ya, dalam hati. Saya keluar dari jamaah. Nah, karena kita sudah membahas sujud-sujud dalam sholat, itu sujud sahwi. Selanjutnya ada lagi namanya sujud tilawah. Nanti kita bahas pula sujud syukur. Apa? Aduh, nama apanya syukur sih kon. Kan enggak boleh cimeh-cimeh nama apa tu. Ya, aduh. Kan rancak nama syukur. Nah, sujud tilawah dulu ya. Sujud tilawah bukan sujud sajadah. Hanya sujud sajadah. Sujud tuh sujud, sajadah tuh sujud artinya tuh. Ya. Sajadah itu kan sujud. Sajdah. Sajadah tempat sujud, lepiak sembahyang. Ya. Sajdah itu ayat. Sujud tilawah adalah sujud yang kita lakukan ketika kita membaca ataupun mendengar ayat-ayat sajadah. Sujud yang kita lakukan ketika kita membaca ataupun kita mendengar ayat-ayat sajadah. Nabi SAW itu memberikan contoh ya dari Ibnu Umar. Kana Nabi SAW yaqra'u alaina surata fiha sajdah. Nabi membaca surat atas kami yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Fayasjudu wa nasjudu. Maka Nabi pun sujud, kami pun sujud. Hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi.
Sehingga sampai-sampai ada orang di antara kami yang tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan keningnya. Ya, dek sadonya sujui, payah mencari tempat sujui jadinya. Kenapa? Karena di dalam ayat itu terdapat sajadah. Ya, itu namanya sujud tilawah. Walaupun namanya sujud tilawah, tapi juga karena di dalam hadis ini yang membaca ayat adalah Nabi, sedangkan sahabat lain cuma mendengar, tapi mereka juga ikut salat, ikut sujud, maka sujud tilawah ini tidak hanya disunahkan bagi orang yang membaca Al-Quran, namun juga disunahkan bagi orang yang mendengarkan bacaan ayat sajadah tersebut. Dan tata cara sujud kalau di luar salat, sujud tilawah kalau di luar salat, mana nampaknya syukur itu? Lihat deh, tidak sikul. Oh lah kadang, lo lihat cibik-cibik nama pak lah, sekolah. Lah praktek sujud syukur lah, sekolah sujud, sujud sahwi ya. Lah misalkan kini kita mau sujud tilawah di luar sholat, ibu sedang membaca Quran di rumah, enggak? Sedang asik baca Quran, ingin dapat ayat tilawah, bagaimana caranya? Coba duduk. Lah, sujud tilawah ini hukumnya sama dengan sholat sunat, sehingga takbiratul ihramnya boleh dilakukan sambil duduk. Tetap dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah, coba takbir. Saya nemu? Iwan. Takbir, Wan. Enggak Iwan dah. Iban. Coba, Wan. Takbir, Wan. Enggak, sambil duduk. Takbir. Tuh, pada itu saja. Sujud leh. Tuh. Baca doa-doa. Sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan seterusnya. Duduk boleh. Assalamualaikum. Ya, itu baru namanya sujud tilawah, sujud yang ibadah, ndak sujud ujuk-ujuk istilah orang Sundanya ya. Ndak sujud meluncur saja. Ustaz dalam solat meluncur. Tentu dalam solat nyo maikui takbiratul ihram solat dan salam solat. Ini kalau di luar solat. Sujud itu mesti ada start dan finishnya, mesti ada pembuka dan penutupnya. Dibukanya tetap dengan takbir, ditutupnya juga dengan salam. Itu baru dapat pahala sujud tilawah. Tak langsung sujud saja. Maka sebenarnya banyak. Belanjo. Iyalah kalau lagi. Terus kau bam. Relawan kan dia. Janji musajid sekali. Lagi semua subuh sih kau. Kena Malaysia tu. Suatnya lupa semua subuh aja leh. Lah itu cara sujud tilawah. Sujud tilawah dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Kalau dalam solat memang langsung meluncur. Baca Allahu Akbar mau sujud tilawah dalam solat, Ustaz, boleh dibaca, boleh tidak? Ya, boleh dibaca, boleh tidak. Kenapa? Karena takbir itu memang disunahkan untuk setiap intiqal ya. Asal ada perubahan gerakan dalam solat, disunahkan baca takbir, termasuk mau sujud tilawah. Maka kalau ada yang membaca takbir ketika mau sujud tilawah, boleh. Ada yang tidak baca takbir, boleh juga. Tidak jadi soal. Ada yang tidak sujud, bahkan dia baca surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana letak ayat sajadahnya tu, Bu? Di ujung mana? Di ujung ayat tu mana? Enak. Di ujung surah. Imam baca Allahu Akbar. Ku paniang enak. Ku ruku aku atau sujud enak. Ruku atau sujud. Makanya para lu juga Allahu Akbar. Cari imam tu gunanya imam jamaah yang belakang imam ni yang kita lihat. Setiap orang melihat jamaah di depannya. Ya. Nah, itu tentang tata cara pelaksanaan sujud tilawah. Iya tulah ibu tertutup ya. Di mana musaji ketika itu? Pokoknya imam salah. Gara-gara ndak nampak imam, ibu-ibu entah ibu-ibu lah tagak. Ibu-ibu duduk, imam telongsong tagak, ibu-ibu duduk. Bandak imam tagak. Enak. Imam Allahu Akbar ruku', ibu baru tegak.
Ya, ibu taga imam sami Allahu liman hamidah itu terkaju ibu aku sami Allahu liman hamidah. Ada aja kejadian seperti itu. Ya, memang agak-agak rumit. Agak-agak rumit. Tapi balik. Makanya imam jangan sampai salah ya. Kalau salah ba'aleh. Kalau salah ba'aleh. Pokoknya berarti itu saja. Andai terjadi kejadian bentuk tadi, yo, imam tolong song tagak. Imam tolong song tagak. Ibu tidak tahu. Sehingga ibu duduk tahiyat, imam berdiri. Imam Allahu Akbar ruku, ibu berdiri. Imam sami Allahu liman hamidah, ibu takajui. Aku sami Allahu liman hamidah. Wa alun selesai baca Fatihah. Baca caranya niat saja keluar dari jamaah. Lakukan salat sesuai dengan keyakinan kita. Ya, lakukan salat sesuai dengan urutan salat versi kita. Karena setiap orang mempertanggungjawabkan zonnya masing-masing. Nah, itu tentang sujud tilawah. Sujud tilawah. Ya, Ustaz. Iya, ya. Sabananya banaga. Tirai ko boleh hado boleh hendak. Di masjid yang tidak ada tirai, jamaah perempuan itu yang ibu-ibu saf ketiga atau saf kedua nanti muko anak-anak. Kalau tidak ada tirai. Kalau ada tirai, maka saf afdal tetap paling depan. Ya, jadi kalau ada dulu Pak aturan kalau perempuan yang depan anak-anak, yang belakang ibu-ibu, kan seperti itu. Kalau laki-laki, saf pertama bapak-bapak, saf kedua anak-anak. Itu kalau tidak ada sitar. Tapi kalau ada sitar seperti ini, ya seperti kita sebutkan tadi. Tapi gadang lo fitnahnya kok bilangan. Gadang lo fitnahnya. Ya. Ajak TV ya. Ya. Di beberapa masjid itu ada TV. Jadi jamaah di belakang tuh bisa nampak khatib. Kan jauh. Tujuannya untuk Jumat sebenarnya, tapi ketika hari-hari biasa untuk imam nampak dalam. Ya. Tapi balai. Ya ikokokan kejadian ndak tiap hari ya cuk salah begitu. Kan ndak perlu dibuka. Sebab mudaratnya gadang lo ya ndak cikuk-cikuk si anak gadis kok. Ndak do do cik. Lah anak gadis tahun 60 sedo. Ya, Pak. Iya, ya. Boleh juga. Seperti Masjid Nabawi berarti itu ya. Masjid Nabawi kan tidak muka belakang, Pak. Ya, Masjid Nabawi tidak muka belakang. Sebenarnya masalah posisi itu bukan laki-laki depan, perempuan belakang juga, tidak harus juga seperti itu. Yang penting jangan terjadi ikhtilat yang haram. Ikhtilat yang haram. Bahkan di Masjidil Haram pun walaupun tidak ada sitar, Pak, Bu. Tapi menjelang sholat itu sudah ada petugas tuh sudah magiah batasan-batasan istilahnya semi permanen ya. Batasan-batasan temporer saja. Kau tampik padusi ke, jangan tawaf di siko le. Ibu-ibu di siko sholat. Lah mulai itu dilakukan seperti itu. Itulah biar parah lah itu. Padusi di tengah sekelompok sekali liangnya apa-apa sudah. Ya. Nah, jadi apa yang kita hindari? Yang kita hindari itu ikhtilat. Ikhtilat. Ya, kau laki-laki ke padusi, kau laki-laki ke padusi. Apalah imam lo jadi padusi kau gawat. Itu zaitun. Nah, ada satu-satu awak. Nah, jadi itu. Nah, sekarang sujud syukur lagi. Sujud syukur. Si anak jadi relawan lagi. Tiusat aja berubah. Ayo, syukur. Oh, pas lo 5.000. Tapi ketik gini. Sujud syukur itu juga satu kali. Nah, ulang balik nanti dia. Sujud sahwi 2 kali. Sujud tilawah 1 kali. Sujud syukur juga 1 kali. Sujud syukur ini di luar solat saja, tidak ada di dalam solat. Nah, jangan ketika solat terdengar kabar anak lulus PNS sujud langsung enggak dulu, batal solat. Sujud syukur cuma di luar solat. Kapan? Ketika mendengar kabar baik. Kapan lagi? Ketika terhindar dari musibah. Ada satu lagi nan agak ganjil, apa tuh? Ketika melihat orang berbuat maksiat tapi kita tidak ikut. Jadi kita bersyukur bukan karena orang ini bermaksiat, kita bersyukur karena kita
tidak ikut. Itu juga pokoknya apa yang kira-kira patut untuk disyukuri, kita laksanakan sujud syukur. Caranya, kalau di luar sholat, boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk. Coba sambil duduk. Takbir, bentuk cukup. Allahu Akbar. Sujud. Duduk. Assalamualaikum. Tu sambil duduk. Coba sambil tegak. Takbir. Sujud. Sujud langsung. Langsung sujud. Duduk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba tegak. Kalau sudah cetak gol bagainya. Itu nak sujud syukur dia. Kalau pemain bola Indonesia baca terus sujud kalau cetak gol. Enggak ada nonton bola. Jarang. Siapa nama juga? Duduk. Ustaz, tan. Lupa lo Ustaz. Sujud lagi. Ustaz, pemain bola kalau sujud syukur meluncur saja sujud Ustaz. Iya tu pemain bola ada Ustaz. Cari dulu ibu yo. Kalau beraja agama aku nak ke pemain bola. Yo. Salah enggak tuh? Yo balik itu tuh namanya spontanitas. Spontanitas orang. Yo sangat bahagia tuh ekspresi kebahagiaannya merendah. Sujud. Ya sudah. Tapi apakah dapat pahala sujud syukur? Enggak. Banyak kenainya tuh pemain bola. Tuh aurat terbuka. Ya, aurat terbuka, enggak menghadap kiblat, entah menghadap kiblat, entah enggak dibuka dengan takbir, enggak ditutup dengan salam. Sujud syukur dan sujud tilawah hukumnya sama dengan hukum salat, sehingga kita tetap harus tutup aurat, sehingga kita juga harus tetap menghadap kiblat, enggak boleh ada najis juga di tempat sujud ataupun di badan, di pakaian. Sama syarat-syaratnya, Pak. Ya makanya perhatikan itu, enggak asal-asal sujud meluncur saja. Ibadah itu ada SOP-nya, termasuk pelaksanaan sujud syukur. Ya, termasuk pelaksanaan sujud syukur. Hanya asal-asal sujud saja. Kan sudah ada PPT heboh lah. Malaysia. Dan semuanya subuh cukup. Kan? Kau gawat, kau absen. Sianan ceko lay semuanya subuh. Sianan lay semuanya subuh cukup. Sianan mau? Masuk. Yang tinggal anak. Nyasa kan? Ibu-ibu, saya nak semuanya subuh aja kok. Tinggal subuh. Lihat tinggal subuh aja lihat. Nyasa nak subuh. Kalau subuh cukup berapa? Ustaz lah bau nyak mau puluh kok. Anak-anak nak subuh lagi mau puluh surang. Kira surangnya alhamdulillah. Lo nyak Ustaz. Ya, tapi itu bersyukur Ibu. Sujud syukur lah Bu. Nyo nak sembahyang subuh Ibu kali sembahyang. Salah satu poin sujud syukur tadi ya, orang bermaksiat kita ndak ikut. Ya, tapi yang seperti tadi itu sujud syukur itu untuk kita dan Allah saja. Untuk orang yang berbuat maksiat ini tetap kewajiban nahi mungkar ada ya. Tetap kita nahi mungkar. Nah, termasuk ketika melihat orang ditimpa musibah. Orang ditimpa musibah kita tidak kena sebenarnya juga disunahkan untuk sujud syukur, tapi jangan dimukul orang tu loh. Ya. Orang kena lantak dia tu, wak nak kena sujud syukur wak, jangan dimukul orang. Ya syukur, tapi tetap memperhatikan keadaan sekeliling. Nah, pokoknya ingat-ingat tuh, sujud tilawah dan sujud syukur hukumnya sama dengan hukum salat, syaratnya sama dengan syarat salat. Dan mesti dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, baru bisa disebut sujud ibadah. Kalau tidak dibuka dengan takbir dan tidak ditutup dengan salam, berarti tidak sesuai dengan rukun dan syarat, berarti tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Ya, pahala syukurnya saja dapat, tapi tidak dapat pahala sujudnya. Pahala tilawahnya dapat, tapi pahala sujudnya tidak dapat. Itulah barangkali. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan.
Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.